Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Aditya Wahyu Anugrah. Hari ini kita akan membahas tentang momen gaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, kita mampu menjelaskan kembali konsep momen gaya. Dan yang kedua, kita mampu menerapkan rumus momen gaya. Pertama, kalian masih ingat tentang gaya? Gaya sama dengan F. Gaya F sama dengan M dikali A, di mana M merupakan massa dan A merupakan percepatan. Bisa kita lihat di sini ada sebuah pintu yang kita tarik. Di mana titik hijau ini merupakan porosnya ya. Di sini adalah dinding, kemudian di sini ada pintu yang warna hijau ini, dan di sinilah merah inilah titik poros di mana nanti pintu akan bergerak. Titik rotasinya. Kemudian R ini adalah panjang daripada pintu. Jika kita tarik dengan gaya F, maka di sini akan menghasilkan sudut, di mana F ini, theta ini adalah sudut antara gaya dengan pintu, torsi. Jadi, torsi ini merupakan gaya dengan sudut tertentu dikalikan dengan R. Panjangnya bidang ya, di mana tau atau T tau ini torsi atau momen gaya, R ini merupakan lengan gaya, F ini gaya, dan theta ini sudut yang dibentuk antara F gaya dengan bidang R ini. Yuk, sebagai permulaannya kita coba melakukan pembahasan mengenai contoh soalnya. Sebuah benda dengan panjang lengan yaitu 25 cm. Ini ada gambarnya. Gaya yang diberikan pada ujung lengan sebesar 20 Newton. Di sini kita lihat lengannya 25 cm, sudutnya 90, dan gaya yang diberikan adalah 20 Newton. Berapakah momen gaya pada benda tersebut? Pertama, kita diketahui dulu di mana R-nya 25 cm, kita rubah ke meter ya, pakai satuan internasional, 0,25 meter. 25 dibagi 100. F-nya 20 Newton, gaya atau sudutnya adalah theta ini 90 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus, di mana tau tadi adalah R dikali F dikali sin theta. Kita masukkan R 25, kemudian F ini kita masukkan 20 sin theta. Tetanya kita ketahui bahwa sudut yang dibentuk antara gaya dan bidang adalah 90. Sin 90 itu sama dengan 1. Kita kalikan saja 0,25 dikali 20 dikali 1, kita dapatkan nilainya 5 Newton meter. Jadi, torsi ketika kita kasih gaya ini adalah 5 Newton meter. Nah, sebagai latihan, silahkan kalian isi ya. Panjang lengannya 40 cm, gaya yang diberikan 30 Newton, dan sudut yang terbentuk 45 derajat. Jadi, pakai diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Lalu bagaimana jika gaya yang bekerja lebih dari satu gaya? Kalau misalkan kita lihat, di sini ada A ini adalah titik rotasinya ya. Ini adalah B, jadi gaya pada B sebesar F1-nya 5 Newton, F2 pada titik C 10 Newton, F3 15 Newton, F4 20 Newton. Jadi ada 4 gaya yang bekerja pada bidang ini. Jika jarak AB 2 meter, B ke C 2 meter, C ke D 2 meter, dan D ke E juga sama-sama 2 meter. Kalau misalnya kita lihat, gayanya itu tegak lurus, artinya sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat adalah 1. Kita lakukan penyelesaian. Jadi jika ada beberapa gaya dan kita lihat gayanya semuanya searah ya, cukup kita jumlahkan saja torsinya. Torsi yang pertama, untuk F1 kita dapatkan panjangnya itu dari A ke B 2 ya, 2 meter. Kalau misalkan gayanya itu 5 Newton. Dari sini 5 Newton. Kalau misalkan sin tetanya, sin 90 adalah 1. Untuk yang tau 2, kita lihat yang A ke C. Panjang dari A ke C
itu ada 4 meter. Kenapa? Karena dari A ke B 2 meter, dari B ke C 2 meter. Kalau kita totalkan menjadi 4 meter. Gayanya 10 Newton. 4, 10, 1. 1 karena sin theta untuk 90 derajat adalah 1. Di sini kita lihat untuk torsi ketiga dari A sampai D. A ke B 2, B ke C 2, C ke D 2. Berarti kalau kita jumlahkan total dari A ke D, kita dapatkan 6 meter. Gaya yang bekerja adalah 15 Newton. Sudutnya 90 derajat 1. Yang ini dari A ke E. Kalau kita jumlahkan semuanya, dapat 8 meter dari A ke E panjangnya ya. Gayanya 20, sudutnya 1. Maka kita dapatkan sigma torsi atau penjumlahan torsinya adalah 10 ditambah 40 ditambah 90 ditambah 160. Kita dapatkan 300 Newton meter. Sekarang, kalau ternyata torsinya atau gayanya 3 ke bawah, 1 ke atas, maka di sini untuk titik B 5 Newton, titik C 10 Newton, titik D 15 Newton, titik E 20 Newton ya. Jika jarak AB, BC, CD, dan DE sama-sama 2 meter. Berarti kita lihat, kita bandingkan dengan soal sebelumnya sama-sama 2 meter ya. Angkanya pun sama, hanya gayanya yang berbeda. F3 dia tidak searah dengan F1, F2, dan F4 atau arahnya berlawanan ya. Maka penjumlahan torsinya atau torsi totalnya atau sigma torsinya adalah T1 plus tau 2. Ini T1 plus, karena dia searah ya, F1 sama F2 searah dia, makanya ditambah. Sementara F3 dia berlawanan arah, makanya dikurang. Sementara yang berikutnya F4 dia searah dengan F2, maka dijumlahkan. Masukkan angkanya seperti yang tadi. Kalau misalnya kita masukkan semua, angkanya sebetulnya sama persis ya, yang membedakan hanya tandanya saja. Kita dapatkan sigma tau sama dengan 210 Newton. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, ini kasus berikutnya. Pada kasus ini, kita lihat gaya pekerja pada F1 pada titik B itu 10 Newton dengan sudutnya 30 derajat. Sementara yang satu lagi bekerjanya pada titik C dengan sudut 90 derajat. Gaya yang bekerja F2 ini adalah 10 Newton. Jika titik rotasinya adalah A, berapakah torsi atau sigma torsinya? Kita lihat arah gayanya berlawanan arah ya. Udah jelas, pasti kalau berlawanan arah, salah satu akan bernilai minus. Jika jarak AB sama dengan BC sama-sama 2 meter. A ke B 2 meter, dari B ke C 2 meter. Berarti kalau A dari ke C, dari A ke C adalah 4 meter. Di sini kita sudah ketahui juga sin 30 adalah setengah. Maka sigma tau T1, yang ini T1 RAB, panjang dari A ke B, dikali F1, dikali sin 30 derajat. Dikurangi RAC. Kenapa ini pakai kurang? Karena F1 dan F2 dia berlawanan arah, atau arah gayanya berbeda. Sin 30 kita dapatkan setengah, sin 90 kita dapatkan 1. RAB-nya dapat 2 meter, karena dari A ke B adalah 2 meter. F1-nya sudah tertera pada gambar, 10 Newton. RAC dari A ke C itu panjang totalnya adalah 4 meter. Gaya totalnya untuk F2-nya adalah 10. Kalau kita selesaikan, 10 dikurangi 40 sama dengan minus 30 Nm. Sehingga sigma torsinya adalah minus 30 Nm. Minus ini menandakan arah dia. Arahnya adalah ke atas. Jadi kalau misalkan arahnya ke atas, dia simbolnya minus. Berikutnya, kita akan mengadakan latihan. Silahkan dikerjakan pada buku catatan masing-masing ya. Ini sebagai latihan. Kalau sudah tahu jawabannya, silahkan klik komentarnya. Jadi ada 3 buah gaya, F1, F2, dan F3. F1 dan F3 dia arahnya searah. Sementara F2 berlawanan arah dengan F1 dan F3.
Berapakah sigma torsinya jika titik A ini merupakan titik rotasinya? Sudah diketahui sin 30 sama dengan setengah. AB, BC, CD sama dengan 2 meter. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, silahkan kasih komentar di kolom komentar. Tuliskan jawaban Anda. Untuk pertemuan sekarang, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.